Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Gimana anak-anak kabarnya? Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Pak Iksan berharap di pertemuan di hari yang kedua MPLS SMPN 1 Pacet ini kalian dalam kondisi yang sehat, sehingga semoga dengan kesehatan kita bisa mengikuti kegiatan ini mulai awal sampai akhir, yaitu besok hari yang ketiga, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini Pak Ihsan akan melanjutkan materi yang telah kami sampaikan pada hari ke-1 kemarin. Dulu Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Badui. Badui itu orang gunung kalau di daerah kita, orang pedesaan. Orang itu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami suatu amal yang dengan amal itu saya bisa masuk surga." Lantas Rasulullah menjawab, "Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun. Kerjakanlah sholat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang difardukan, dan puasalah di bulan Ramadan." Lantas orang tersebut bilang, "Demi Allah, saya tidak akan menambahi dan juga tidak akan mengurangi amalan ini." Setelah orang itu pamitan pada Rasulullah, Rasulullah bersabda pada para sahabatnya, "Barang siapa yang ingin melihat ahli surga, itulah orangnya." Anak-anak, yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada orang Badui tadi adalah sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun. Artinya kita harus mau melaksanakan sholat. Sholat itu adalah salah satu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat itu adalah media yang telah ditetapkan oleh Allah untuk komunikasi dengan Tuhannya. Itu sholat. Jadi bentuk dari penyembahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sholat. Dan kita dilarang mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Artinya apa? Kita harus memantapkan diri, meyakini dengan sepenuh hati bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Allah satu-satunya zat yang memberi rizki semua makhluknya. Allah satu-satunya zat yang memberi kesehatan kita, yang memberi umur pada kita, yang memberikan segala-galanya pada kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang menetapkan takdir kita, menetapkan nasib kita. Itu Allah. Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu hanya Allah, maka kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita harus meminta hanya kepada Allah. Kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid. Ya. Barang siapa yang bisa mengamalkan ini, meyakini ini dalam hatinya, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni anallahu la ilaha illa anna faman aqarra li bitauhid dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min adabi. Artinya begini, inni anallahu la ilaha illa anna, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang menetapkan tauhid pada dirinya, yang mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini, dakhala khisni, maka dia orang yang telah masuk dalam bentengku, dalam perlindunganku. Wa man dakhala khisni, dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, bentengnya Allah, amin amin azabi, maka orang tersebut akan aman, akan selamat dari siksanya Allah. Makanya anak-anak, ini masalah tauhid itu harus dipegang betul-betul. Masalah keimanan itu harus dimantapkan betul-betul. Tidak boleh iman kita itu tercampuri dengan budaya-budaya syirik. Anak-anak yang berbahagia, kembali ke topik semula, yaitu sholat. Jadi bentuk nyatanya penghambaan kita itu pada Allah adalah sholat. Kemarin sudah saya sampaikan, bagaimanapun keadaannya kita harus tetap melaksanakan sholat. Sampai andai kata kita ini sakit, itu tetap harus sholat. Jika tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak bisa sholat dengan duduk, maka harus dengan berbaring. Ya. Selama kita masih hidup, maka kita harus sholat. Karena apa anak-anak? Besok di yaumil qiyamah, kita ini oleh Allah akan ditanyakan sholat kita. Ya. Bahkan dalam suatu ayat itu mengindikasikan bahwa kita nanti di yaumil qiyamah itu akan dites sholat oleh Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi falayastati'un khasyiatan absarum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi falayastati'un, hari di mana betis itu tersingkap, maksudnya rahasia-rahasia itu terbuka. Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka orang-orang kafir itu diseru untuk bersujud, artinya untuk sholat, sujud kepada Allah, maka mereka tidak mampu melaksanakan sujud itu. Ya. Walaupun orang-orang sebelumnya dites oleh Allah bisa sujud, sebenarnya mudah ketika kita hidup di dunia. Tetapi di akhirat nanti Allah menakdirkan, Allah menetapkan orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat pada Allah, maka dia nanti di yaumil qiyamah itu tidak akan bisa sujud kepada Allah. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah, mereka merasa takut sekali dan mereka merasa sangat hina. Padahal dulu ketika di dunia mereka juga diseru untuk sholat, tapi dia tidak mau sholat, padahal badannya dalam posisi sehat. Itu anak-anak. Jadi di yaumil qiyamah nanti kita semua itu akan dites sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi bagaimanapun anak-anak, kita harus melaksanakan sholat.
Kalau belum bisa 5 kali ya dicicil. Ya. Kalau kalian mungkin belum terbiasa sholat, ya, kalian harus segera belajar sholat dan melaksanakan sholat. Ya. Bisa sholatnya apa? Maghrib dulu, besoknya tambah isya, terus ditambah lagi subuh, sampai jangkep 5 kali. Setelah jangkep 5 kali, kalian harus istiqomah melaksanakannya. Anak-anak, itu bentuk ibadah yang paling esensial di dalam Islam, yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Besok di yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab, pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. Alangkah beruntungnya bagi kita, bagi kalian, ketika dihisab oleh Allah, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ketika ditanya tentang sholatnya, kita bisa menjawab, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ketika dites oleh Allah untuk sujud, kita bisa. Alangkah bahagianya kita. Untuk selanjutnya anak-anak, ibadah keseharian kita di rumah ya kalian, itu antara lain adalah membaca Al-Quran. Nah, ini biasakan kalian membaca Al-Quran di dalam rumah. Jadi rumah kalian itu biar tidak seperti kuburan. Ya. Rumah kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti kuburan katanya orang-orang dulu itu. Ya. Banyak hadis yang menyebutkan tentang banyaknya fadilah tentang membaca Al-Quran ini. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillahi falau hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falau hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu akan dilipatkan oleh Allah, pahalanya menjadi 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalian membaca alif lam mim, berarti kalian telah membaca 3 huruf. Padahal setiap huruf pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Kalian membaca itu saja berarti pahala kalian menjadi 30 pahala, menjadi 30 kebaikan. Itu Al-Quran. Bayangkan, ketika kalian membaca Al-Quran 1 halaman saja, bisa kalian hitung berapa huruf yang ada di sana. Belum kalau kalian nanti setiap hari membaca Al-Quran 1 lemper, ya, atau 2 lemper, atau bahkan 1 juz setiap hari. Kalian tidak bisa membayangkan berapa pahalanya yang akan kalian dapat besok di yaumil qiyamah. Karena apa? Membaca Al-Quran, ya, itu insya Allah akan mendatangkan syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang besok di yaumil qiyamah menjadi syafaat, penolong bagi orang yang membacanya. Ini adalah Al-Quran itu akan menolong kita besok di yaumil qiyamah.
ketika kita nanti membutuhkan pertolongan. Ya. Insya Allah setiap kita, setiap manusia itu akan membutuhkan pertolongan besok di yaumil qiyamah. Nah, Quran ini anak-anak yang menjadi pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Anak-anak, kebetulan di kabupaten kita mulai tahun kemarin itu ada program, ada program dari pemerintah kabupaten, yaitu bebas buta huruf Al-Quran, yang dikemas dalam program BTQ, baca tulis Al-Quran. Kemarin kakak kalian yang kelas 9 yang sudah keluar itu sudah mengikuti program itu. Nanti untuk selanjutnya insya Allah program ini akan berlanjut. Jadi setiap anak yang sekolah di tingkat SMP dan juga tingkat SD yang kemarin itu keluar itu akan diberi sertifikat BTQ. Ini kebetulan dan bagus sekali program pemerintah daerah kita. Oleh karena itu, mari ini kita jadikan menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk lebih giat untuk belajar Al-Quran. Anak-anak, selain Al-Quran itu besok di yaumil qiyamah bisa memberi syafaat pada kita, orang tua kita, ketika kita ini sebagai anak mau membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, orang tua kita di yaumil qiyamah insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan kemudian dia mau melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu, albasallahu walidayhi tajan, maka Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kapan itu? Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi orang tua kalian akan diberi mahkota. Dalam hadis itu dilanjutkan, dhau'uhu aksana min dhau'i samsi fi buyutid dunya. Yang cahayanya mahkota itu, anak, cahayanya mahkota itu lebih terang dibanding cahayanya matahari kita ketika kita hidup di dunia ini. Itu cahayanya mahkota yang diberikan, yang dipakaikan pada kedua orang tua kalian, itu lebih terang dibanding matahari kita sekarang ini. Nah, luar biasa, anak. Jadi kalau kalian mau belajar Al-Quran, istiqomah membacanya, dan berusaha untuk melaksanakannya, orang tua kalian akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah. Jadi kalian kalau ingin menjadi anak yang soleh, salah satunya antara lain kalian harus senang membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran. Dengan anak yang soleh, orang tua insya Allah akan mulia. Orang tua akan mulia. Oleh karena itu, walaupun sekarang ini lagi masa pandemi, kalian tetap harus belajar Al-Quran. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalian harus tetap belajar Al-Quran. Karena apa? Belajar itu tidak ada habisnya.
tidak ada habisnya. Kita harus selalu belajar dan belajar. Ya. Harus mau membaca dan membaca. Apalagi pada akhir-akhir ini pemerintah kita menelurkan program literasi, budaya literasi. Artinya apa? Budaya membaca. Ya. Bahkan kita tahu bahwa wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi afdalu minas sholati wasyami wal haji wal jihadi fi sabilillah azza wa jalla." Belajar atau menuntut ilmu itu ternyata lebih utama. Lebih utama dibanding sholat, dibanding puasa, ya, dibanding haji, bahkan lebih utama dibanding jihad menegakkan agama Islam ini melawan orang-orang kafir. Itu lebih utama menuntut ilmu. Karena apa? Dengan menuntut ilmu kita itu akan ngerti. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu kita tahu antara jalan yang belok dan yang lurus. Itu semuanya adalah barometernya adalah ilmu. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, menuntut ilmu itu lebih utama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ya. Itu anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, sekali lagi mari ya, selain sholat, Pak Iksan juga menganjurkan kalian untuk selalu belajar ya, belajar dan belajar. Walaupun sekarang ini kondisinya masih pandemi, belajarnya via daring ya. Kalian bisa belajar. Ya, sekarang dunia ini seolah-olah sempit. Karena ilmu apa saja bisa berada di genggaman kalian. Pergunakan media HP yang kalian pegang itu untuk belajar. Pergunakan media kalian untuk mengaji ya, dan lain sebagainya. Ya. Kami berharap kalian nanti akan menjadi anak-anak generasi penerus bangsa ini, anak-anak yang soleh dan solehah, yang pinter, yang taat kepada Allah, ya, yang rajin beribadah, sehingga kalian dan termasuk orang tua kalian dan kita semua semoga menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja anak-anak pertemuan yang kedua ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang ketiga besok. Ada kurang lebihnya Pak Ihsan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.